السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Di malam hari ini kita masuk ayat yang kelima di antara ayat-ayat yang Al-Imam bawakan di dalam bab yang ke-23, babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban serta keutamaan untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ayat yang kelima, Al-Imam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 dan 79. Silakan dibaca, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitab Riyadhus Shalihin fi babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سورة المائدة الآية 78 Taib, jazakallahu khairan wa baraka fiik. Berkata Al-Imam rahmatullahi ta'ala alaihi, wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk perbuatan melampaui batas mereka dan kedurhakaan mereka, salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat. Tidak ada amar ma'ruf dan nahi munkar ya di antara mereka. Labi'sa ma kanu yaf'alun, maka sungguh buruk ya apa yang mereka perbuat tatkala mereka meninggalkan ya untuk saling melarang dari perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bahas ayat yang mulia ini dari keterangan para ulama kita rahimahumullahu ajma'in. Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan makna ayat di atas di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, makna ayat di atas lu'ina alladzina kafaru ay turidu wa ub'idu an rahmatillahi azza wa jalla. Bahwasanya orang-orang Bani Israel ya mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makna laknat. Ya, laknat maknanya al-ib'adu an rahmatillahi azza wa jalla. Ya, orang yang mal'un, orang yang dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tatkala seorang hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai urusannya. Tidak ada kebaikan pada hamba tersebut. Ya, tatkala seseorang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bisa merahmati dirinya? Ya, tidak ada yang mampu merahmati seorang hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahmat yang kita sangat butuhkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ya bentuk yakni kemurkaan Allah kepada Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat atau persaksian Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Maknanya kata Ibnu Abbas bahwasanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu termaktub dalam ya kitab-kitab mereka. Termaktub dalam ini kitab Zabur, dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka kepada sebagian Bani Israel. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Bani Israel dengan persaksian para nabinya, di antaranya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, bi annal hujjata qad qamat alaihim wa anaduha
bahwasannya ya hujjah telah tegak di antara Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para nabi dan rasul kepada mereka. Meskipun demikian, yang mereka tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lebih memilih jalan-jalan kedurhakaan dan jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dzalikal kufru wal la'nu bisababi isyanihim wa zulmihim. Bisababi isyanihim lillah wa zulmihim li'ibadillah. Ya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, laknat yang mereka dapatkan itu disebabkan karena perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni buruknya muamalah mereka terhadap Al-Khaliq, buruknya muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan maksiat yang mereka lakukan. Yang kedua, wa zulmihim li'ibadillah, ditambah dengan kezaliman mereka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallahnya buruk dan hablum minannasnya juga buruk. Ya, ini sebab kata Syekh As-Sa'di yang menyebabkan orang-orang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena buruknya muamalah mereka tatkala bermuamalah bersama Rabbul Alamin, bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa bermaksiat kepada Allah, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah dengan buruknya muamalah mereka bersama manusia. Ya, dengan kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan ya kepada orang lain. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, fa inna lidz-dzunubi wadz-zulmi uqubatin. Nah, ini poinnya. Ya. Karena sesungguhnya setiap dosa yang kita perbuat dan setiap kezaliman yang kita lakukan itu ada iqabnya, ada hukumannya. Ya. Setiap dosa yang kita lakukan tatkala kita bermaksiat kepada Allah, dan setiap kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain ya memiliki hukuman. Ya. Dan di antara hukuman terbesar tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengiqab hambanya, ingin menghukum hambanya atas dosa dan kezaliman yang dia lakukan, adalah tatkala Allah jadikan dia terus di atas dosa dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu dosa yang kita lakukan, satu kezaliman yang kita lakukan akan membawa kepada kezaliman yang berikutnya. Illa man rahima rabbuh, kecuali seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap dosa dan kezaliman yang kita lakukan kata Syekh As-Sa'di ya memiliki hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama anna lil hasanati thawaban wa ajran. Sebagaimana amal kebaikan yang kita lakukan memiliki ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa a'zamuha halawatul iman wa tuma'ninatul qalbi. Dan pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang mukmin dari kebaikan yang dia lakukan adalah merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, tuma'ninatul qalbi, ketenangan hati, ya, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, hati yang khusyuk tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang khusyuk tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara ganjaran dan pahala yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Allah yang dijadikan hatinya merasa manis dengan keimanan. Ya, Allah jadikan hatinya tenang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang yang beribadah itu yang mampu menghadirkan hati dalam ibadahnya. Ya, tidak setiap orang yang salat mampu menghadirkan khusyuk dalam salatnya. Ya. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar ketakwaan
ya yang mampu merasakan lezatnya keimanan dan yakni nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian salaf tatkala menafsirkan firman Allah tabaraka wa taala ya dalam surat An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ya, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi dia beriman, ya, bertemu antara iman dengan apa? Dengan amal saleh. Ya, amal saleh yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'min. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebagian salaf menafsirkan makna hayatan thayyibah, ya kehidupan yang baik yang pertama dengan rizki yang halal. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rizki kepada hamba tersebut dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kepada si hamba tersebut hanya berusaha mencari rizki dari jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jauhkan dia dari rizki-rizki yang haram. Ya. Allah jauhkan dia dari rizki-rizki yang mengandung kezaliman. Ya, maka ini di antara makna kehidupan yang baik. Allah berikan taufik kepada seorang hamba hanya memasukkan rizki yang halal ya ke dalam jasadnya. Ya. Kemudian di antara makna hayatan thayyibah, kata sebagian salaf, yakni kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya ubudiyah, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itulah puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tatkala Allah jadikan hatinya merasa tenang, ya merasa nyaman, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak setiap orang diberikan kenikmatan tersebut. Ya. Dan ini di antara makna perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, tatkala beliau mengatakan inna fid dunya jannah man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga, ya, yang mana tatkala seseorang tidak mampu atau tidak jadi memasuki surga tersebut di dunia, ya, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat, ya. Jannah di dunia adalah halawatul iman, merasakan manisnya iman, merasakan indahnya iman, merasakan nikmatnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, hendaknya seorang mukmin ya berusaha untuk menjaga hatinya dari perkara-perkara yang menghalangi dia dari mendapatkan halawatul iman. Dan di antara sebab, di antara hijab yang menghalangi seorang hamba dari halawatul iman adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kata Syekh As-Sa'di, wa min ma'asihim allati ahallat bihim al-uqubat. Di antara bentuk perbuatan maksiat Bani Israel yang membuat mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, annahum kanu yaf'aluna al-munkar wa la yanha ba'dhum ba'dha. Ya, di antara bentuk maksiat orang-orang Bani Israel yang menyebabkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala mereka berbuat kemunkaran atau tatkala sebagian mereka berbuat kemunkaran, maka tidak ada yang mengingkari orang yang berbuat munkar tersebut. Ya, dibiarkan di atas kemunkarannya, ma'a qudratihim 'ala dzalik, padahal mereka mampu untuk mengingkari kemunkaran tersebut. Ya, namun mereka biarkan di atas kemunkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yadullu 'ala tahawunihim bi amrillah.
Ya tatkala satu komunitas masyarakat, satu masyarakat tidak tegak amar ma'ruf dan nahi munkar di tengah-tengah mereka, yakni tatkala orang-orang yang baik membiarkan kemaksiatan merajalela, tidak ada upaya untuk memadamkan kemunkaran, tidak ada upaya untuk mengadakan perbaikan di tengah-tengah masyarakat, maka itu dalil bahwasanya mereka menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala. Menganggap remeh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma'siyatahu khafifatun alaihim. Yaitu tanda bahwasanya maksiat itu sudah menjadi hal yang yakni ringan dalam hati-hati mereka. Kalau seandainya tidak ada pengingkaran dari suatu maksiat yang dilakukan, maka itu tanda lemahnya keimanan, tanda bahwasanya maksiat sudah menjadi ringan di hati-hati kita. Falau kana ladaihim ta'zimun li rabbihim lagharu li maharimihi. Kalau seandainya mereka memiliki ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka bukti yang mereka ta'zim kepada Allah, mereka akan cemburu dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya seorang hamba hatinya penuh dengan sifat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sangat sensitif dengan kemaksiatan yang dia lihat, yang dia saksikan. Akan ada rasa cemburu dalam hatinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di hadapan matanya. Oleh karenanya sebagian salaf pernah berkata tentang pentingnya tidak boleh seorang mukmin menganggap remeh dosa dan maksiat. Tidak boleh seorang mukmin menganggap remeh dosa dan maksiat. Kata sebagian salaf, la tanzur ila sigharil maksiyati walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. La tanzur ila sigharil maksiyah. Jangan kamu melihat kecilnya maksiat yang engkau lakukan. Yakni jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun. Walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. Tapi lihatlah tatkala kita berbuat dosa, tatkala kita bermaksiat, maka jangan lihat kecilnya maksiat yang kita lakukan. Tapi hendaknya kita melihat betapa besarnya zat yang kita maksiati. Betapa besarnya Rabb yang kita maksiati. Kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dan minum dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menghirup udara dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini kita balas dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita balas dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mensifati manusia sebagai makhluk yang zalim lagi kufur. Innal insana la zalumun kafar. Kita seringkali zalim terhadap diri kita. Kita tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tatkala kita berbuat kezaliman, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita zalimi adalah diri kita sendiri. Dalam hadis Bukhari dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang karakter seorang mukmin. Bagaimana semestinya hati orang-orang beriman. Bagaimana semestinya karakter seorang mukmin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Sesungguhnya ya karakter seorang mukmin, dia melihat dosa-dosanya, ya tatkala dia berbuat dosa atau tatkala ada keinginan dalam hatinya untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memposisikan dirinya ya seolah-olah dia duduk di bawah yakni sebuah gunung yang besar. Ya, duduk di bawah gunung yang besar. Yakhafu an yaqa alaihi, di mana seorang mukmin senantiasa khawatir ya kalau seandainya dosa tersebut akan membinasakan dirinya. Ya, sebagaimana dia sangat khawatir tertimpa sesuatu yang besar yang bisa membinasakan dirinya. Itulah karakter seorang mukmin. Ya, hati yang sensitif dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, di antara tanda kebaikan seorang hamba ya adalah tatkala dia harus terjatuh dalam sebuah dosa dan maksiat, ya, maka segera dia bangkit dari maksiat tersebut. Segera dia mencari pintu-pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun seseorang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan biarkan dia di atas maksiatnya, di atas kelalaiannya, ya. Maka kita sangat mengharapkan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita selamat dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kata Rasulullah, wa innal fajira, adapun orang yang fajir, ya, pelaku maksiat, orang yang hatinya ya gelap dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yara dhunubahu kadzubabin, dia memandang dosanya itu bagaikan lalat, ya, marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Orang yang fajir, ya, dia menganggap dosanya ringan, seperti lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia usir, ya, seolah-olah hilang dosa tersebut, ya. Padahal setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan itu pasti akan, ya, mendatangkan athar dalam kehidupan kita, ya, akan yakni memberikan athar yang buruk, dampak yang negatif dalam kehidupan kita, ya. Imma sempitnya hati, imma hilangnya khusyuk tatkala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imma futur, ya, dari jalan-jalan kebaikan, futur dari jalan-jalan ilmu, futur dari majelis-majelis ilmu, ya, terhalang dari qiyamul lail, terhalang dari sedekah dan yang lainnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu, "Kuntu qiyamal laili, ya, khamsata ashhurin bidzambin asabtuhu, hurimtu qiyamal laili, ya, khamsata ashhurin bidzambin adnabtuhu." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aku pernah terhalang, ya, dari bangun malam, dari qiyamul lail selama 5 bulan lamanya. Ya, aku pernah tidak bisa bangun malam, sulit bangun malam, ya, selama 5 bulan lamanya, hanya karena satu dosa yang aku lakukan. Ya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk sulit bangun malam selama 5 bulan. Ya. Sampai beliau terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali diberikan taufik untuk bisa bangun malam dan qiyamul lail. Maka ditanyakan kepada beliau, apa gerangan dosa yang telah beliau lakukan sehingga beliau terhalang dari qiyamul lail selama 5 bulan tersebut. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya, aku pernah, ya, melihat seorang yang dia sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Aku lihat seorang baca Al-Qur'anul Karim, kemudian, ya, terbesit dalam hatiku, ya, yakni buruk sangka, suudzon dalam hatiku, ya, bahwasanya orang tersebut
baca Quran, riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab suudzon tersebut, beliau terhalang dari qiyamul lail. Ya. Maka jangan aneh kalau seandainya kita tidak pernah bangun malam. Ya. Karena hampir ya tiada hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya seorang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ya, beliau terhalang dari qiyamul lail, ya, hanya karena satu dosa yang beliau lakukan, ya. Lantas kita berapa banyak dosa yang kita miliki? Ya, maka ini ya musibah terbesar yang menghalangi kita dari pintu-pintu kebaikan. Tatkala datang seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala dan dia berkata, "Ya Imam, ya, kenapa saya sulit bangun malam?" Ya, padahal sudah ada keinginan. Sudah ada niat untuk sholat tahajud. Ya, seperti kita. Ya, insya Allah keinginan ada. Ya, niat untuk tahajud insya Allah apa? Ada. Ya, tapi bangunnya yang sulit. Ya, mungkin kita pasang beker dari jam 2 malam. Ya, dan kita setel kalau seandainya jam 2 lolos, mudah-mudahan jam 2:30. Ya. Kalau jam 2:30 lolos, mudah-mudahan jam 3. Kalau jam 3 enggak bangun juga, mudah-mudahan 3:30. Bangunnya jam berapa jemaah? Ya, bangunnya jam 5. Ya. Ya. Yang bunyi hanya alarmnya saja. Yang tahajud, ya, yang bangun malam hanya alarmnya saja. Ya. Kenapa? Kata Al-Hasan Al-Basri menasihati laki-laki tersebut, kata beliau, "Innaka rajulun qad qayyadatka dhunubuka." Wahai fulan, tatkala engkau merasa berat dari bangun malam, merasa sulit dari bangun malam, maka ketahuilah bahwasanya engkau telah terbelenggu dari dosa-dosamu. Engkau terbelenggu, ya, oleh dosa-dosamu. Yang mengikat matamu, ya, untuk bangun malam adalah dosamu. Yang membelenggu kakimu untuk bangkit di malam hari adalah maksiat-maksiatmu. Ya, yang mengunci, yang menutup lisan-lisan kita dari zikrullah azza wajal, dari tilawatul Quran adalah dosa-dosa kita. Ya. Kenapa kita lebih condong kepada perkara-perkara dunia, ya, kepada perkara-perkara yang sifatnya mubah, bahkan cenderung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang jelas nilainya ibadah kepada Allah? Saya tanya sama antum, ya. Ya. Tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, ya, satu huruf yang kita baca Allah ganjar berapa jamaah? Allah ganjar berapa? 10 kebaikan. Ijma'. Enggak ada khilaf. Alhamdulillah. Ya. Kita semua faham, kita semua tahu bahwasannya satu huruf yang kita baca tatkala kita tilawatul Quran, tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka satu huruf diganjar 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaan kedua, ya. Tatkala kita baca Facebook, tatkala kita baca WhatsApp, kira-kira satu huruf dari Facebook yang kita baca berapa ganjarannya jemaah? Hah? Berapa ganjarannya? Ya. Gak ada dalil. Ya. Gak ada dalil yang menunjukkan ya man qara'a Facebookan falahu yani min kulli harfin hasanah. Barang siapa yang baca Facebook maka setiap huruf yang dia baca satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, enggak ada dalil. Ya. Tapi Al-Qur'an ada dalilnya. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kenapa kita lebih mengutamakan sesuatu, ya, yang tidak ada keterangan keutamaannya secara khusus dibandingkan, ya, membaca Al-Qur'an yang kita tahu ada keterangannya secara khusus. Ya, apa sebabnya? Hati-hati kita bermasalah. Ya.
Hati-hati kita bermasalah. Makanya gampang kata para ulama, tatkala kita ingin mengetes hati kita, ya. Tatkala kita ingin tahu hati kita sakit atau tidak, coba letakkan di hadapannya Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau kita ingin menguji kualitas hati kita, sakit dan tidaknya hati kita, letakkan di hadapan kita Al-Qur'anul Karim. Ya. Kira-kira tahan berapa lama kita baca Al-Qur'anul Karim? Kalau seandainya hati kita sehat, insya Allah kuat baca Al-Quran. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Lau tahurat qulubuna. Kalau seandainya hati-hati kita bersih dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata kenyang, tidak ada kata cukup dari membaca Al-Quranul Karim. Gak ada kata bosan dari membaca Al-Quranul Karim. Maka jemaah yang Allah muliakan, coba hadapkan di hadapan kita Al-Quranul Karim. Ya. Kira-kira berapa lama kita baca Al-Quranul Karim? Ya. Kalau kita mau jujur, ya, maka kita tahu jawabannya. Kita tahu jawabannya. Ya. Berapa lama waktu yang kita habiskan untuk tilawatul Quran dalam sehari semalam? Dan berapa lama waktu yang kita habiskan untuk bermuamalah dengan alat ini? Kira-kira banyakkan mana jamaah? Ya, banyak pegang Al-Quran atau banyak pegang gadget? Jangan dijawab. Nggak usah dijawab, dalam hati saja. Ya, nanti ketahuan. Ya. Itu kualitas kita. Ya. Itu tanda bahwasanya memang hati kita bermasalah. Ya. Ini tatkala kita dihadapkan di hadapan kita Al-Qur'anul Karim, maka rasanya cepat bosan. Ya. Kalau enggak cepat bosan, cepat apa? Cepat ngantuk. Ya. Baru baca berapa ayat, ya, sudah nguapnya 5 kali. Ya. Giliran baca Facebook 1 jam nggak kerasa, ya, 2 jam nggak kerasa, ya. Giliran ngaji, ya, baru muqaddimah innal hamdalillah, ya, sudah apa? Sudah 5 watt, ya. Tatkala masuk materi, ya, sudah terbang, ya. Selesai seger lagi, selesai kajian seger, hilang ngantuknya. Maka ini tanda bahwasanya hati kita bermasalah. Ya, hati kita bermasalah. Ya. Maka seorang mukmin dia berusaha menjaga kebaikan hatinya, ya, dengan memperbanyak amal saleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup kekurangan-kekurangan kita dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tatkala menjelaskan makna ayat di atas di dalam tafsirnya, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kana la yanha ahadun minhum ahadan an irtikabil ma'athimi wal maharib. Ya, di antara sebab Allah murka kepada Bani Israel tatkala yakni sebagian mereka tidak melarang sebagian yang lain dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di akhir ayat yang ke-79, thumma dhammahum ala dzalik, kemudian Allah yakni mencela mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Apa tujuannya, apa hikmahnya? Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, liyuhdhar an yurtakaba mithlul ladzi irtakabu. Allah Subhanahu wa taala mencela Bani Israel atas perbuatan mereka agar dijadikan pelajaran bagi orang-orang beriman, agar mereka, ya, senantiasa waspada dari melakukan, ya, sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran dari ayat ini, Allah ingatkan orang-orang beriman, ya,
bahwasanya Allah mencela Bani Israel. Kenapa? Karena sebab mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, maka jangan sampai kalian jatuh ke dalam kesalahan mereka. Ya, jangan sampai kalian berbuat sebagaimana yang mereka lakukan. Ya, ini faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ya, bahwasanya orang-orang beriman dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk bertasyabuh dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka agar kita tidak terjatuh ke dalam penyakit tasyabuh dengan orang-orang Bani Israel, ya kita berkewajiban untuk saling mengingatkan ya di atas kebenaran, ya, untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, maka tatkala para ulama menjelaskan ya perkara yang haram, tatkala para ulama menjelaskan ya perkara yang sifatnya kesyirikan kepada Allah, perkara bid'ah dalam agama, itu semata-mata bentuk kasih sayang mereka kepada manusia, kepada kaum muslimin, agar kita tidak terjatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala dan agar kita tidak dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya semuanya diam ya dari kemunkaran yang ada, tidak ada yang menjelaskan ya antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, antara halal dan haram, ya, maka tidak ada bedanya kita dengan siapa? Dengan Bani Israel, ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amar ma'ruf dan nahi munkar adalah samamul aman, kunci keamanan, ya, dalam satu negeri, dalam satu bangsa dan dalam ya satu masyarakat. Nah, oleh karenanya orang-orang beriman hendaknya senantiasa berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan ya bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sudah masuk waktu Isya. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, kita beri kesempatan setelah azan untuk salat Isya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Allahumma hadi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Kita lanjutkan ya. 5 sampai 10 menit untuk bersoal jawab seputar apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Silakan. Seorang berdosa, apakah dengan bertobat, istighfar, dosa itu terhapus. Kemudian kita tidak kemudian berdosa lagi, istighfar, kemudian apakah terhapus dosanya, dan apakah yang sudah terhapusnya akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Tatkala seseorang berbuat dosa lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dosa yang telah dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya na'am. Ya, jawabannya iya. Selama taubat yang dia lakukan adalah taubat yang nasuha. Ya, taubat yang tulus. Semata-mata dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang hamba dia ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan taubat yang nasuha, dengan 3 syarat kata Imam Nawawi, ya, tatkala dosa tersebut berkaitan antara seorang hamba, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, dia meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, ada rasa penyesalan dalam hatinya. Ya, tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Ya, yang ketiga, ada al-azm, ya, keinginan yang keras, tekad yang bulat untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Ya. Meskipun mungkin dia suatu saat akan terjatuh lagi, ya, maka kewajiban dia adalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, dengan 3 syarat tadi. Ya. Maka tatkala seorang hamba, ya, tatkala seorang hamba yakni berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia lengkapi, ya, taubatnya dengan 3 syarat tadi, ya, maka insyaallah taala, ya, dosa-dosa yang dilakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya at-taubatu tajubu ma kana qablaha. Ya, taubat seorang hamba akan menghapuskan, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Kadang ketika kita ingin mengingkari kemungkaran, akan tetapi kita terkadang takut akan bisa berdampak pada keluarga kita sendiri. Misalnya melarang tetangga menyalakan musik keras-keras. Bagaimana sikap kita seharusnya? taib. Ikhwani fillah jazakumullah. Ya, tatkala kita berusaha untuk melarang, ya, kemunkaran, maka hendaknya kita memperhatikan, ya, poin-poin dalam bab inkarul munkar. Ya, di antaranya, ya, kita berusaha untuk mengingkari kemunkaran dengan cara yang terbaik. Ya, sebisa mungkin kemunkaran yang ingin kita ingkari tersebut, ya, tidak membawa kepada kemudaratan, tidak membawa kepada kemunkaran yang lebih besar, ya, daripada kemunkaran yang ingin kita ingkari. Ya. Maka tatkala kita berusaha mengingkari satu kemunkaran, hendaknya kita berusaha untuk mengingkari dengan cara-cara yang terbaik, ya, dengan cara-cara yang terbaik. Ya. Karena hukum asal, ya, di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, di dalam ad-da'wah ila Allah azza wajalla, kita berusaha untuk menyampaikan, ya, kebenaran dengan cara yang terbaik. Ya. Karena mungkin bisa jadi sebagian saudara kita dia belum paham tentang hukum musik. Ya. Maka hendaknya kita, ya, berusaha untuk menyampaikan, ya, petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kita ilmui, ya, yang kita ilmui tentang haraman musik. Ya, kita jelaskan,
ya, dari dalil-dalilnya, ya, baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalaupun seandainya, ya, nasihat kita belum bisa diterima, ya, maka paling tidak kita sudah ada andil, ya, sudah ada, yakni keinginan untuk berupaya mengingkari kemungkaran tersebut dengan nasihat yang kita berikan. Ya, kita tidak diam atas kemungkaran yang terjadi. Ya. Di antara sebab yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala, yakni tidak ada sama sekali, ya, keinginan untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Adapun tatkala seseorang dia sudah berupaya, ya, untuk mengingkari kemungkaran dengan apa yang dia mampu, ya, ima dengan lisannya dengan cara memberikan nasihat, ya. Kalau dia belum mampu, maka paling tidak dengan apa? Dengan hatinya. Dan ini akan kita bahas, ya, pada hadis yang pertama insyaallah taala. Ini maratib inkaril munkar. Tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemunkaran. Ada kalanya tatkala kita punya wewenang, maka dengan wewenang kita, ya, dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita. Tatkala kita hanya mampu dengan lisan, maka paling dengan lisan-lisan kita memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Ya, kalaupun kita nggak mampu, maka dengan hati kita, ya, bahwasanya hati kita mengingkari kemunkaran tersebut, ya, hati kita inkar terhadap kemunkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah keimanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita bahas, ya, tentang maratib al-inkar di pertemuan-pertemuan yang akan datang tatkala kita membahas hadis yang pertama dari bab amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Afan diulang. Bagaimana kita menghindar dari majelis syubhat yang ada ketika kita tidak tinggalkan majelis tersebut, lalu mereka berdalil bahwa meninggalkan majelis ilmu itu nanti akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tip yang pertama, ya, penanya membedakan antara majelis syubhat dengan majelis ilmu, ya. Yang dia tinggalkan majelis ilmu apa majelis syubhat? Khalas, selesai urusan. Ya. Kalau yang ditinggalkan majelis syubhat, insyaallah jalan keselamatan. Ya, tapi kalau seseorang yang dia tinggalkan adalah majelis ilmu, maka ini jalan kebinasaan. Ya. Jadi kalau yang ditinggalkan, sebagaimana pertanyaan, ya, penanya, kalau seandainya yang ditinggalkan adalah majelis syubhat, ya, bukan majelis ilmu, ya, maka meninggalkan perkara syubhat itu kunci keselamatan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya, ya. Kalau kita menghindar dari majelis-majelis yang sifatnya syubhat, ya, yang bisa merancukan pemahaman sahih kita, pemahaman yang baik dalam masalah agama, ya, bisa membuat rancu kita dalam bab akidah, dalam bab, ya, cara beragama yang benar, maka insyaallah meninggalkan majelis seperti itu jalan keselamatan. Dan setiap kita punya pilihan, diberikan pilihan, ya, untuk bermajelis dengan siapa, ya. Dan di antara tanda keselamatan seseorang adalah tatkala dia berusaha mencari guru-guru, ya, yang memang bisa mengantarkan dia kepada jalan ilmu, bukan jalan syubhat. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya, ya, ilmu yang kalian pelajari itu akan membentuk agama kalian. Ya, akan membentuk agama kalian. Maka hendaknya seseorang melihat, ya, dengan siapa dia menuntut ilmu, dengan siapa dia duduk bermajelis ilmu. Ya, tatkala kita tahu, ya, sebagian orang menyebarkan, ya, syubhat dalam agama, menyebarkan kerancuan, ya, dalam agama, maka kewajiban kita
adalah menjaga keselamatan agama kita ya dengan tidak menghadiri majelis-majelis tersebut. Ya kita berusaha untuk menghadiri majelis-majelis yang memang di sana ya dibahas ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas ya pondasi cara beragama ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka meninggalkan majelis syubhat adalah jalan keselamatan bagi agama seseorang. Sedangkan meninggalkan majelis-majelis ilmu ya, maka ini jalan kebinasaan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Taib terakhir. Waalaikumsalam. Taib. Ini yang nanya jomblo apa sudah nikah? Ya. Ada dua kemungkinan ya. Ima jomblo, ima yang ngebet nikah lagi. Iya. Ala kulli hal ikhwani filazakumullah, Nabi sudah mengisyaratkan kepada kita bahwasanya fitnah yang terbesar ya yang beliau tinggalkan umatnya adalah fitnah wanita. Ma taraktu fitnatan ba'di adarru 'ala rijali minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan fitnah sepeninggalku ya yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, daripada fitnah wanita. Inilah fitnah terbesar ya yang membinasakan umat-umat terdahulu dan juga bisa membinasakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penanya jomblo ya, maka hendaknya ya dia segerakan menikah. Kalau dia punya kemampuan. Ya, jangan ditunda-tunda untuk menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ya, wahai para syabab, wahai para pemuda, ya, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan ya ba'ah, memiliki kemampuan ya untuk menafkahi ya lahir ataupun batin, maka segera nikah. Ya, jangan ditunda-tunda. Segera menikah. Kenapa? Karena menikah itu jalan ya keselamatan untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan kita. Fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan seseorang. Ya. Maka tatkala kita sudah mampu menikah, jangan ditunda, segera menikah. Ya, kita hidup di zaman fitnah luar biasa. Ya, zaman keterbukaan. Ya, kita hidup di zaman keterbukaan. Ya, di mana fitnah wanita ini bertebaran di mana-mana. Maka hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam hal pandangan mata kita. Dalam hal pandangan mata kita. Seringkali maksiat itu ya yakni menghujam hati karena pandangan mata. Makanya kata para ulama ya, an-nadratu sahmun masmumun min sihamil iblis. Bahwasanya pandangan mata itu anak panah yang beracun di antara anak panah iblis. Ya, yang iblis lesatkan ke dalam hati-hati manusia. Maksiat itu timbul ya, yakni kita memiliki kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita kurang menjaga pandangan mata kita. Ya. Karena kita tidak berusaha untuk ghaddul basar, ya menjaga pandangan mata kita. Ya, namun sekali lagi, terkadang memang mau tidak mau kita nggak bisa jaga pandangan tatkala kita keluar. Ya, tatkala kita naik kendaraan, gimana kita mau jaga pandangan? Ya, naik motor, ya. Kalau kita naik motor nunduk terus ghaddul basar, kan repot. Ya. Tatkala kita yakni naik mobil, ya kita tundukkan pandangan terus, kan nggak mungkin. Ya kecuali antum bawa sopir.
Iya. Ala kulli hal, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha menjaga pandangan-pandangan mata kita. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, pandangan mata yang liar ya itu hanya akan membawa hati yang kelam, hati yang gelap. Ya, pandangan mata yang liar yang tidak dijaga hanya akan membawa kepada hati yang sakit. Ya. Ya, kalaupun kita bisa ya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya sesaat. Ya. Tapi atharnya sangat panjang, dampaknya sangat panjang. Untuk mengobati hati yang sakit akibat dari pandangan mata yang melihat kepada perkara yang haram tersebut, ya, itu sangat lama. Ya, untuk kembali mengembalikan kondisi hati kita kepada kebaikan. Ya, lihat betapa besarnya pengaruh maksiat mata. Al-Imam Syafi'i, ya, sudah sering kita bawakan di majelis-majelis kita, bagaimana hafalan beliau ya menjadi berkurang hanya karena apa? Melihat betis ya seorang wanita yang tidak sengaja tersingkap oleh angin di hadapan mata beliau. Ya. Membuat hafalan beliau menjadi lemah, menjadi sulit. Ya. Maka kalau seandainya hafalan kita ya enggak seperti Imam Syafi'i, ya wajar. Ya. Kalau seandainya hafalan kita sering tekor, ya wajar. Ya karena hari ini enggak cuma tumit yang kita lihat. Iya. Bayangkan kalau sebatas tumit bisa merontokkan hafalan Imam Syafi'i, ya, apalagi kita di hari ini. Ya, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pandangan mata kita. Sebagian ulama mengatakan, ya, kam min nadratin man'at qira'ata suratin. Ya, betapa banyak ya pandangan mata yang menghalangi seseorang dari membaca Al-Qur'anul Karim. Karena maksiatnya terhalang dari tilawatul Qur'an. Ya. Karena pandangan matanya dia terhalang dari pintu-pintu kebaikan. Ya, maka hendaknya kita memahami bahwasannya kalaupun kita mendapatkan ya angan-angan syaitan, ya kenikmatan yang sesaat dari pandangan mata yang tidak kita jaga, maka ketahuilah bahwasannya athar dan dampak dari pandangan mata tersebut ya sangat panjang, ya, membuat hati kita sakit, ya, dan tatkala hati seseorang sakit maka semakin berat untuk melangkah di atas amal-amal kebaikan. Wallahu taala alam bissawab. Tapi pertanyaan ya tentang Bani Israel, insyaallah kita jawab di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Tapi untuk malam hari ini kita cukupkan, jemaah yang Allah muliakan. Semoga apa yang kita bahas bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang mendatangkan kebaikan untuk agama dan akhirat kita. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan yang kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.